ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Nasihat supaya erat bersatu. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Sahabat Iktus, nasihat untuk seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir bukan hanya diperlukan bagi mereka yang mengalami perpecahan, tetapi juga sebagai langkah mengantisipasi perpecahan yang mungkin saja terjadi di dalam persekutuan kita. Menaburkan benih perpecahan adalah cara si jahat untuk mengalihkan gereja dari tujuan utama Tuhan. Gereja menjadi sibuk dengan dirinya sendiri dan semua daya yang dimilikinya hanya terkuras untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak ada lagi pemberitaan tentang salib Kristus. Jemaat di Korintus adalah sebuah contoh jemaat yang kurang mengalami pertumbuhan secara rohani, meskipun jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia rohani. Rasul Paulus menasihati jemaat mengenai berbagai permasalahan yang muncul seperti perkawinan, makan makanan berhala, karunia roh, termasuk masalah perpecahan jemaat yang dipicu dari sikap iri hati dan perpecahan. Erat bersatu dalam Kristus adalah kunci utama bagi jemaat agar tetap bertumbuh memuliakan Allah. 1. Perlunya nasihat untuk erat bersatu dalam Kristus. Ayat 10 dan 11. Setelah mengucap syukur atas keadaan jemaat, Paulus memohon kepada jemaat supaya tidak ada perpecahan. Paulus menerima informasi dari anggota rumah tangga Chloe tentang kondisi aktual di Korintus. Pasal 1 ayat 10-17. Orang-orang ini yang kemungkinan dikirim untuk urusan bisnis oleh Chloe telah membawa laporan adanya benih perpecahan karena fanatisme terhadap guru rohani. Ayat 11. Benih perpecahan jika tidak diselesaikan dapat bertumbuh semakin besar. Karena itu, Paulus tidak berlama-lama untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak semakin meluas. 2. Permasalahan yang sering terjadi sehingga perlu nasihat untuk erat bersatu di dalam Kristus. Ayat 12. 3 atau 4 golongan disebutkan adalah: pertama, mengaku pengikut Paulus, meski Paulus tidak mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Kedua adalah Apolos. Kisah para Rasul 18 ayat 24 sampai 19 ayat 1. Seorang Kristen Yahudi yang Helenis di Korintus, fasih dalam perjanjian lama. Ketiga, pengikut Petrus untuk kelompok Yahudi Kristen. Yang terakhir, saya mengikuti Kristus. Belum tahu apakah ada guru rohani bernama Kristus, ataukah tentang golongan yang setia pada pengajaran Kristus. Jemaat terbagi-bagi dengan golongan, dan bila ini tidak diselesaikan, maka perpecahan pasti terjadi. 3. Inti nasihat untuk erat bersatu dalam Kristus. Ayat 13-17. Beberapa nasihat untuk erat bersatu. 1. Bukan tentang nama pelayan Tuhan, tetapi nama Kristus. Bukan Apolos atau Paulus, tetapi Allah. Nama Kristus adalah juru selamat. Nama Kristus disebutkan dalam baptisan sebagai meterai keselamatan. Pasal 1 ayat 13. 2. Bukan tentang hikmat perkataan, tetapi berita salib Kristus. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pasal 1 ayat 17. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Pasal 2 ayat 2. 3. Bukan tentang hasil pelayanan,
tetapi karya salib Kristus. Ingatlah bahwa seorang pelayan hanyalah utusan Kristus. Pasal 1 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengapa kita memerlukan nasihat untuk erat bersatu dalam Kristus? Masalah apa yang seringkali terjadi dalam jemaat sehingga memerlukan nasihat untuk erat bersatu? Apa yang seharusnya menjadi fokus utama kita agar tetap erat bersatu? Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa apa yang terjadi pada jemaat di Korintus juga dapat terjadi pada persekutuan kami pada masa kini. Benih perpecahan harus segera diselesaikan agar permasalahannya tidak menjadi semakin kompleks. Aku berdoa agar orang percaya tidak mengutamakan hal lain selain dari Kristus dan karya keselamatan yang telah dikerjakan. Ini adalah berita yang harus disampaikan oleh gereja di sepanjang abad. Doaku agar gereja Tuhan tetap erat bersatu, menjadi kekuatan yang besar untuk memberitakan Injil kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Dan hal ini dimulai dari aku untuk berfokus kepada apa yang utama. Amin. Jangan mengutamakan hal yang sepele dan menyepelekan hal yang utama. Tidak ada yang lebih utama dari salib Kristus. Kristuslah